Setelah kecelakaan mobil yang diajarkan dengan hati-hati, tiba-tiba menjadi penjahat yang dingin dan kejam. Kemarin dia memanggil suami dengan manis dan patuh. Suami, aku sangat mencintaimu. Hari ini dia menatapku dengan sinis. Bukankah kamu adalah penjilat saat itu? Kenapa kamu datang menjilatku sekarang? Aku menembus sistem. Mengatakan bahwa aku adalah umpan meriam laki-laki. Dan menyuruhku mencari masalah pada protagonis pria dan wanita, orang bodoh itu mengambil darah dan berbalik. Aku pergi mencari peran pendukung wanita yang jahat dengan nasib yang sama. Dia masih kecil dan sederhana sekarang. Jadi aku memutuskan untuk mengajarinya dengan hati-hati. Untuk mencegahnya menjadi gelap di kemudian hari. Dia mencuci otak Ye Qiansui setiap hari. Apakah kamu melihat pasangan muda itu? Mereka saling mencintai. Jangan kita lakukan itu. 3. Aku merangkul bahunya. Ada banyak pria tampan. Selama dia masih lajang. Siapapun yang kamu sukai, kejarlah. Aku melihat sosoknya yang berlekuk. Dengan kekuatanmu, siapa yang tidak akan setuju? Siapapun yang tidak setuju adalah orang bodoh. Ye Qiansui mendengarkan dengan patuh. Tidak ikut campur dalam kehidupan cinta orang lain. Tetapi mulai mengejar dengan antusias. Tentu saja aku bukan orang bodoh. Setelah tertegun sejenak, aku setuju dengan gembira. Dalam sekejap mata, aku dan Ye Qiansui telah menikah selama 5 tahun. Dalam 5 tahun, dia perhatian padaku. Dan merawatku dengan sangat baik. Jadi setelah mendengar berita kecelakaan mobil Ye Qiansui, aku segera meletakkan pekerjaan di tanganku. Bergegas ke kamar rumah sakit. Ye Qiansui mengenakan kotak-kotak biru dan putih. Tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Aura di sekitarnya bahkan lebih tajam. Aku masuk dan meletakkan sup yang sudah dikemas. Mengangkat kepalaku dan bertemu tatapannya, dia seperti melihat orang asing. Aku berhenti sejenak. Berpikir itu karena dia merasa tidak enak badan. Jadi aku mencium pipinya. Aku mengangkat tanganku dan menyentuh dahinya. Bertanya dengan khawatir. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Apakah ada tempat lain yang tidak nyaman? Sepertinya belum bereaksi. Sedikit mengangkat alisnya dan menatapku. Seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa detik, dia akhirnya berbicara. Wang Ye, hatiku langsung terbakar. Tapi aku tetap mengeluarkan sup yang kubuat. Sambil menjawabnya, aku menyuapkan sesendok sup. Mendekatkannya ke mulutnya. Coba sup ini enak atau tidak? Ini khusus kubuat untukmu. Dia tidak membuka mulutnya. Kami hanya duduk berhadapan seperti ini. Dalam kebuntuan untuk waktu yang lama. Sepertinya akhirnya menyadari sesuatu. Tanpa menghiraukan sendok sup itu. Malah menatapku. Tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bukankah kamu anjing penjilat? Kenapa sekarang datang menjilatku? Kenapa aku harus mencari untuk datang ke sini? Saat mangkuk yang kupegang jatuh ke tanah. Sup tumpah kemana-mana. Aku berdiri dan perlahan mengedipkan mata. Adalah tokoh utama wanita dalam novel manis ini. Dia mendongak dan menatap. Dia sedikit mengangkat alisnya dengan senyum mengejek. Tidak mungkin. Ini bukan. Ini sama sekali bukan orang yang selama ini menemaniku. Dia seharusnya orang yang lembut, berbudi luhur, dan baik hati. Tidak mungkin menunjukkan ekspresi seperti ini. Dalam sekejap, aku tiba-tiba teringat deskripsi di novel aslinya. Dalam novel aslinya, sebagai tokoh wanita kedua benar-benar menghitam setelah dewasa. Adalah penjahat terbesar di seluruh buku. Dia dingin, egois dan kejam. Hanya akan menyisakan sedikit kelembutan untuk tokoh utama pria. Lalu, seperti apa aku di novel aslinya? Aku sebagai umpan meriam tanpa otak. Tokoh pria pendukung mencintai. Dengan sepenuh hati menjadi anjing penjilat. Bahkan sering menjegal tokoh utama pria. Akhirnya disiksa sampai gila oleh yang menghitam. Dan sekarang, kekasihku yang telah menemaniku selama 5 tahun tidak memiliki ingatan tentang kebersamaan kami. Hanya menatapku dengan sinis. Ekspresiku perlahan menjadi dingin.
Sepertinya tidak perlu tinggal di sini lagi. Berputar-putar berhenti sejenak. Melihat Ye Qiansui dari karya aslinya menyeringai. Dengan pikiran murni untuk membuatnya jijik. Berbicara? Bukankah begitu? Nona Ye masih menjilat Anda. Imbalannya tinggi. Penampilan semalam lumayan bagus. Saya cukup puas. Setelah selesai berbicara, saya berbalik dan pergi. Baru berjalan 2 langkah. Saya mendengar suara cangkir dibanting ke dinding di belakang saya. Saya tanpa sadar menoleh. Pecahan kaca beterbangan. Sebuah pecahan kaca kecil mengenai pipiku dan terbang keluar. Darah hangat perlahan keluar. Langkahku sedikit terhenti. Akhirnya saya memiliki kesadaran yang sangat jelas. Orang di depan saya bukan lagi Yang Po yang mencintaiku. Saya dengan santai menyeka noda darah di pipiku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keluar dari pintu kamar rumah sakit. Kemudian saya melihat asisten Ye Qiansui berjaga di luar pintu. Dengan ekspresi seperti menghadapi akhir dunia. Dia gemetar dan berbicara. Bukan wajah Anda. Ada apa? Tuan Ye. Dia. Aku menatapnya dengan senyum tipis. Anda bisa masuk dan melihat asisten Liu masuk dengan patuh. Setelah melihat pecahan kaca di seluruh ruangan. Asisten Liu mengeluarkan suara tajam dan terkenal. Apakah Anda baru saja marah pada Tuan? Di kamar rumah sakit. Ye Qiansui memandang asisten yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Dengan sedikit tidak sabar menjawab, apa yang kamu ributkan? Itu hanya untuk mencari kesenangan. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Asisten Liu akhirnya menemukan sedikit akal sehat. Apakah Anda tidak sedang mengatakan sesuatu yang membuat Anda marah? Sekarang saya akan mengundang Tuan kembali. Anda meminta maaf padanya. Semuanya masih bisa diselamatkan. Ye Qiansui tampak geli. Langsung memotong kata-katanya. Minta maaf. Siapa dia hingga aku harus meminta maaf padanya? Asisten Liu. Apakah Anda tidak tahu siapa dia? Ye Qiansui tidak peduli. Mungkinkah dia leluhurku? Asisten Liu akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Asisten Liu bingung. Asisten Liu berpikir. Asisten Liu terkejut. Dia akhirnya berbicara seolah menghadapi musuh yang tangguh. Presiden Ye? Apakah Anda hilang ingatan? Apakah Anda lupa? Anda dan Tuan Wang sudah menikah. Adalah pasangan yang sah. Ye Qiansui jelas tidak percaya dan mencibir. Aku menikah dengannya. Kenapa kamu juga disuap olehnya? Kalian bersekongkol untuk menipuku. Asisten Liu dengan cemas berputar-putar di ruangan itu. Selesai, selesai. Semuanya sudah berakhir. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menepuk tangannya dengan keras. Aku ingat. Di tas Ye Zongming, Ye Qiansui tampak bertanya-tanya. Asisten Liu tersenyum. Coba lihat apa yang ada di tas Anda. Ye Qiansui diam-diam mengambil tas di nakas. Dan mengeluarkan buku merah, yaitu sertifikat pernikahan. Asisten Liu melihat sertifikat pernikahan seolah melihat pil penenang. Dia akhirnya menghela napas lega. Tidak mempedulikannya. Ye Qiansui yang masih dalam keadaan syok. Hanya menepuk bahu bosnya dengan nada menenangkan. Baiklah. Presiden kehilangan ingatan bukanlah masalah besar. Saya akan memanggil dokter untuk memeriksa otak Anda. Sebaiknya Anda pikirkan cara meminta maaf kepada Tuan. Meminta maaf itu tidak mungkin. Selama beberapa hari berturut-turut Ye Qiansui tidak menghubungiku lagi. Hingga seminggu. Setelah itu Ye Qiansui keluar dari rumah sakit. Lukanya tidak parah. Dokter mengatakan dia bisa keluar dari rumah sakit dan beristirahat dengan tenang. Ketika saya menerima berita bahwa Ye Qiansui akan keluar dari rumah sakit. Saya sedang makan di rumah. Bibi yang memasak di rumah menatapku dengan mata penuh iba. Dan membuatkan saya meja penuh hidangan. Tuan, Anda telah kehilangan banyak berat badan akhir-akhir ini. Apakah Anda khawatir tentang kesehatan Nyonya? Akhir-akhir ini nafsu makan saya memang kurang baik. Akhirnya, saya hanya makan beberapa suap setiap hidangan dan tidak ingin makan lagi.
dan merasa bosan di ruang tamu. Setelah menonton TV sebentar, saya berdiri. Berniat untuk naik ke atas dan kembali ke kamar. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka dari beranda. Suara gembira Zhang Yi terdengar. "Nyonya, Anda akhirnya kembali. Tuan mengkhawatirkan Anda setiap hari." Tanpa sadar aku melihat ke arah Ye Qiansui. Ye Qiansui bahkan tidak mengangkat kepalanya. Seolah-olah aku tidak ada. Dia hanya menyuruh Zhang Yi untuk menyiapkan makanan. Zhang Yi tidak menyadari keanehan suasana di antara kami. Menjawab, lalu pergi ke dapur untuk memanaskan kembali sisa makanan yang kumakan. Jadi ketika hidangan disajikan di atas meja, Ye Qiansui melihat bubur telur yang kurang beberapa sendok. Telur orak-arik tomat hanya dengan tomat. Tumis paprika tanpa daging. Dan hanya tersisa setengah gelas susu. Presiden Ye benar-benar tertawa karena marah. Ye Qiansui dengan satu tangan menyibak rambut panjang di dahinya. Melirik hidangan-hidangan ini. Akhirnya, sudut bibirnya sedikit rangkat dan bertanya kepada Zhang Yi apakah keluarganya tidak punya uang? Hanya bisa makan sisa makanan. Tangan Zhang Yi yang memegang mangkuk berhenti sejenak. Lalu dengan bingung dan ragu menatap Ye Qiansui, seolah tidak mengerti pertanyaannya yang tiba-tiba. Tetapi nyonya, Zhang Yi menyekat tangannya. Bertanya balik dengan tulus. Bukankah Anda yang mengatakan? Anda suka makan sisa makanan tuan? Ye Qiansui tampak kaget. Penjahat ini menatap meja berisi sisa makanan. Terdiam lama. Mengambil sumpit dan mulai makan dalam diam. Saat ini aku sudah sampai di kamar tidur. Tidak lama kemudian, pintu kamar tidur didorong terbuka. Aku mendongak dan melihat Ye Qiansui. Bersandar malas di kursi. Mengangkat dagunya ke arahku di kusen pintu. Ini kamarku. Kau pindah ke kamar lain untuk tidur malam ini. Sejak siang hari aku merasa kepalaku pusing. Dan sekarang aku tidak punya tenaga untuk berdebat dengannya, jadi aku mengangguk. Lalu dengan cepat mengambil beberapa potong pakaian yang akan dipakai besok. Ye Qiansui mengerutkan kening. Sepertinya tidak puas dengan reaksiku ini. Dia semakin menjadi-jadi dan membuka mulutnya ke kamar paling timur. Jauhi aku. Kali ini aku langsung mengabaikannya. Dan langsung pergi dari hadapannya. Untungnya kamar-kamar lain selalu dibersihkan. Jadi lumayan bersih. Hanya saja tidak sebagus tempat tidur di kamar utama. Aku hanya merasa pusing sekali. Cepat mandi dan naik ke tempat tidur. Bersiap untuk tidur. Saat tidur di tengah malam, aku demam tinggi. Terus-menerus sakit kepala. Merasa seluruh tubuhku dingin. Aku dengan bingung membuka mata. Tiba-tiba menemukan sesosok bayangan berdiri di samping tempat tidur. Dengan bantuan cahaya bulan yang redup, aku dengan mudah mengenalinya. Itu adalah Ye Qiansui. Dalam keadaan linglung aku masih mengira orang yang mencintaiku itu. Ye Qiansui telah kembali. Hampir secara tidak sadar. Aku mengulurkan lengan dan dengan lemah melambai ke arahnya. Orang di depanku tertegun sejenak. Akhirnya duduk di tepi tempat tidur. Aku mengulurkan tangan dan memeluk pinggangnya. Dengan nada susah berkata, "Sayang, kepalaku sakit sekali." Orang di depanku terdiam. Tiba-tiba menegakkan tubuh dan melepaskan diri. Aku Ye Qiansui meskipun tersenyum. Tetapi tidak sampai ke mata. Dengan nada mengejek. Memanggil siapa lagi? Cucu sudah demam seperti ini. Masih memikirkan Shen You Chu Mu. Suasana hangat menghilang. Dia mendekatiku dan bernapas. Menyentuh pipiku. Bagaimana kalau aku membawamu untuk mencarinya? Keadaanmu yang seperti ini. Dia pasti akan sangat kasihan. Aku akhirnya sedikit sadar. Saat aku sadar kembali, aku hampir pusing karena marah. Membalikan badan memunggunginya. Menarik selimut tinggi-tinggi. Hanya melemparkan satu kalimat kepadanya. Pergi sana. Ye Qiansui tertawa karena marah. Baiklah. Teruslah membakar dirimu. Tunggu cucu Mu datang merawatmu. Pintu terbuka dan tertutup. Kamar kembali seperti semula.
Entah berapa lama berlalu. Akhirnya aku tertidur dengan linglung. Sayangnya, aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku terus merasa ada sesuatu yang dingin menempel di dahiku. Sampai akhirnya kepalaku tidak terlalu sakit. Aku merasa ada bagian yang cekung di tepi tempat tidur. Sepertinya ada seseorang yang sangat canggung. Dengan canggung meringkuk di pelukanku. Dan dengan lembut menyeka luka kecil di pipiku. Karena demam tinggi. Aku merasa seluruh tubuhku dingin. Sekarang merasakan sumber panas. Aku langsung menemukan posisi yang nyaman dengan terampil. Memeluk erat sosok yang membeku. Sudah lama tidak bergerak dalam kesunyian. Teringatnya di Dinasti Qing, apa bagusnya? Aku tidak peduli. Aku sama sekali tidak peduli. Aku sudah tertidur lelap. Keesokan harinya saat bangun. Begitu aku bergerak sedikit. Tangan yang melingkari pinggangku otomatis mengencang. Orang yang meringkuk di pelukanku juga terbangun. Mata Ye Qiansui belum terbuka. Bibirnya sudah secara refleks menyentuh pipiku. Saat gerakan itu keluar, kami berdua membeku. Saat aku sadar, Qiansui sudah mendorongku menjauh dan duduk dengan tidak percaya. Kerutan di dahinya sepertinya tidak bisa memahami perilaku bawah sadarnya ini. Tatapannya jatuh padaku. Membuka mulut ingin mengatakan sesuatu. Aku tidak ingin mendengar kata-kata menyakitkan keluar dari mulutnya lagi dan memotongnya. Bangun dan kembali ke kamarmu sendiri. Ekspresi di wajahnya kembali dingin. Hampir menggertakkan gigi. Baiklah. Aku tidak pernah melihatnya lagi selama beberapa hari berikutnya. Ye Qiansui. Biasanya tempat kerja kami juga berbeda. Dia punya perusahaan yang harus diurus. Dan aku harus mewarisi bisnis ayahku. Sampai suatu malam, saat aku masih lembur, menerima telepon dari asisten Liu. Asisten Liu tampak sangat cemas. Tuan Ye sebelumnya mengatakan keluar dari bar. Tetapi saya sekarang menelepon dan tidak bisa tersambung. Bisakah Anda pergi mencarinya? Saya menjawab dan menutup telepon. Berganti pakaian. Dan berkendara ke bar. Setelah berhasil menanyakan nomor kamar pribadi tempat Ye Qiansui berada, saya berjalan ke depan pintu kamar pribadi. Pintunya tidak tertutup rapat. Dari dalam terdengar tawa dan canda. Di kamar pribadi ada pria dan wanita. Beberapa pria dari waktu ke waktu melihat ke arah Ye Qiansui. Tetapi tidak ada satupun yang berani maju. Sebuah suara gurauan terdengar. Nona Ye, mengapa hari ini punya waktu untuk melihat saya? Tidak menemani suamimu? Ye Qiansui dengan santai memegang gelas anggur di tangannya. Kuku yang indah memantulkan cahaya dingin. Meliriknya dengan ringan. Sudah bosan sejak lama. Seseorang memperhatikan jari Ye Qiansui. Lalu mengapa kamu begitu menyayanginya? Jari-jarimu, perhatian semua orang tertuju pada tangannya. Sebuah cincin polos perak terpasang dengan tenang di jari manisnya yang ramping. Ye Qiansui tidak ingat. Juga tidak tahu dari mana cincin polos ini berasal. Dengan acuh tak acuh melepasnya. Dan melemparkannya ke tanah. Apa bagusnya sebuah cincin rusak? Perlahan berguling 2 kali di tanah. Akhirnya menghilang. Semua orang mulai bersorak. Baik. Kalau begitu malam ini kita tidak akan pulang sebelum mabuk. Cincin di tangan Ye Qiansui menghilang. Seorang pria akhirnya memberanikan diri. Dia menuangkan anggur ke dalam gelasnya. Mengangkat gelas anggur. Dan menyodorkannya ke hadapan Ye Qiansui. Saya menemani Nona Ye untuk minum 1 gelas. Lalu saya mendorong masuk. Yang saya lihat adalah pemandangan seperti ini. Tubuh yang tinggi besar. Pria itu duduk di samping Ye Qiansui. Sambil memegang gelas anggur dan tertawa lepas. Sementara jari manis Ye Qiansui kosong. Dengan tenang saya mengamati seluruh kamar pribadi. Tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Sekelompok orang yang duduk dengan sempoyongan diam-diam duduk. Entah siapa yang pertama kali membuka mulutnya, kakak ipar Ye. Lalu, beberapa orang di dalam kotak itu duduk tegak. Berteriak serempak. Kakak ipar? Baik. Aku perlahan berjalan mendekat. Musik juga berhenti.
Kota itu sangat sunyi. Aku berdiri di depan Ye Qiansui. Tersenyum kecil kepada mereka. Mulai sekarang tidak perlu memanggilku kakak ipar. Senyum khas Ye Qiansui menghilang. Ekspresinya menjadi dingin. Menatap lurus ke arahku. Apa maksudmu? Dengan tenang aku melepas cincin di tanganku. Meletakkannya di atas meja dan menundukkan pandanganku. Aku tidak melihatnya. Hanya berkata dengan lembut. Tidak ada maksud apa-apa. Aku mengumumkan hubungan kami di dalam kotak yang terlalu sunyi ini. Ye Qiansui, bercerai saja, mari berpisah dengan baik. Setelah selesai berbicara, aku tidak melihat ekspresi Ye Qiansui. Segera berbalik dan pergi. Sesampainya di rumah, aku mulai diam-diam mengemasi barang-barangku. Tidak lama kemudian, suara pintu terbuka terdengar di pintu masuk. Penampilan Ye Qiansui yang selalu rapi menjadi berantakan. Dia terengah-engah. Berjalan cepat ke arahku. Dia menggenggam erat tanganku yang masih mengemasi barang. Aku menunduk dan tidak melihatnya. Mata Ye Qiansui dipenuhi dengan dingin. Kau berencana pergi kemana? Mencari cucu MU? Aku mengangkat ujung mataku. Menatapnya. Bertanya balik. Bagaimana menurutmu? Keningnya dipenuhi dengan kejengkelan. Namun dalam nada bicaranya tersimpan kepanikan dan keluhan yang bahkan tidak dia sadari sendiri. Jadi kau memperlakukanku sebagai penggantinya. Sekarang sudah bosan dan tidak menginginkanku lagi. Demi orang seperti itu. Keangkuhan Tuan Muda Ratu pun hilang. Ya sudah, pergilah. Aku tidak akan menahanmu. Aku hampir tertawa karena marah. Baru saja hendak berbicara. Zhang Yi yang berdiri di samping dan diam selama ini berbicara terlebih dahulu. Dia sepertinya sangat tidak mengerti. Setelah mendengarkan lama, percakapan kita masih penuh kebingungan. Zhang Yi berpikir keras mencoba memahami hubungan sesaat itu. Akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada nyonya. Tuan berbicara tentang Zhu Su. Zhu Su? Itu dirimu sendiri. Selain mencarimu, siapa lagi yang bisa dicari Tuan? Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, seluruh ruangan sunyi. Entah berapa lama berlalu, Ye Qiansui perlahan melepaskan. Pergelangan tanganku berkedip pelan. Kegelisahan di sekujur tubuhnya sedikit mereda, menatapku. Matanya tampak bersinar. Berangsur-angsur menjadi cerah. Kau mengajariku malam itu. Dia menegakkan punggungnya. Diam-diam menunggu jawabanku. Seolah-olah jika aku mengangguk mengakui, dia akan menarik semua duri di tubuhnya. Aku mencibir. Bukankah Ye Zong sudah jelas mengatakan sudah bosan? Bukankah Si Yu tidak ada bedanya? Aku memasukkan koper ke tangannya, memberikan ultimatum. Oh, benar. Aku sudah membantumu mengemasi barang-barangmu. Rumah ini atas namaku. Kau bisa keluar sekarang. Karena masalah yang muncul pada peran pendukung wanita dalam buku sekarang. Aku berencana pergi melihat situasi di tempat pemeran utama pria dan wanita. Jadi ketika pemeran utama pria, Fang Yuan, mengundangku makan di restoran mewah. Aku langsung setuju. Setelah tiba di restoran, aku menemukan Shen Youchu juga ada di sana. Tidak hanya itu. Ye Qiansui yang sudah beberapa hari tidak kutemui juga duduk di samping. Saat aku masuk, postur duduk Ye Qiansui yang awalnya malas tiba-tiba berubah tegak. Sementara Fang Yuan di samping memegang kotak hadiah yang dikemas dengan indah. Mengulurkannya kepada Ye Qiansui. Dia tidak menerimanya. Sebaliknya, dia berdiri dan menjauhkan diri dari Fang Yuan. Ekspresinya menunjukkan kepanikan yang sulit dilihat. Dengan tergesa-gesa menjernihkan dirinya. Aku datang mencarinya. Hanya untuk mengambil sesuatu. Fang Yuan tidak memperhatikan keanehannya. Melihatku masuk, dia dengan cepat tertawa. Pangeran, akhirnya kau datang. Cepat duduk di dekatku. Duduklah. Begitu Fang Yuan duduk di sampingnya, Ye Youchu mengulurkan tangan dan menyerahkan sebuah dokumen. Sebelum dia sempat berbicara,
Dokumen itu diambil oleh Ye Qiansui. Ye Qiansui seperti kucing yang marah. Seluruh tubuhnya memasuki keadaan siaga. Alisnya tajam, menusuk ke arah Shen Youchu. Apa yang ingin kau lakukan? Fang Yuan dan Shen Youchu tampak bingung. Shen Youchu tertegun beberapa saat. Ini adalah semua informasi tentang keluarga kerajaan. Ye Qiansui beroh. Dan duduk kembali. Hanya melihat kami di samping. Kalian lanjutkan mengobrol. Fang Yuan berbisik di telingaku. Bro? Apakah keluargamu ini salah makan hari ini? Aku juga berbisik. Dia sakit dan berencana untuk bercerai. Fang Yuan tiba-tiba melebarkan matanya. Apa? Apakah CP yang kukagumi akan runtuh? Bukannya kalian bercerai. Lalu siapa yang harus kukagumi? Apakah dia melakukan sesuatu yang salah? Sayangnya, aku tidak bisa menjelaskan padanya. Ye Qiansui saat ini bukanlah Ye Qiansui yang dulu. Aku hanya bisa mengelak dengan samar. Setelah selesai makan, aku berpamitan pada Fang Yuan dan Shen Youchu. Bangun dan pergi. Ye Qiansui mengejar dari belakang dan memanggilku. Aku diam-diam menatapnya tanpa berbicara. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Entah berapa lama berlalu. Dia akhirnya berbicara. Suaranya serak hingga tak bisa dikenali. Cincin ini sudah ditemukan. Dia melepaskan tangannya yang mengepal erat dan dua cincin diam-diam tergeletak di telapak tangannya yang berkeringat. Lihat aku tidak berbicara. Dia panik tak terkendali. Lalu mengangkat tanganku. Mengambil cincin itu dan ingin memasangkannya kembali padaku. Aku menghindar. Menatap matanya. Tenang. Bertanya padanya. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Suaranya merendah. Dengan getaran yang nyaris tak kentara dalam suaranya. Aku salah bicara sebelumnya. Seharusnya aku hanya mengatakan itu. Dia dengan sedikit memohon. Dengan lembut membujukmu untuk membawa kembali cincin itu. Baiklah. Tidak baik? Aku tersenyum padanya. Cincin itu kotor? Aku tidak mengatakannya. Aku menghindarinya dan hendak pergi. Dia buru-buru mencengkeram pergelangan tanganku. Mengeluarkan kotak yang dikemas dengan indah yang diberikan Fang Yuan padanya dan membukanya di depanku. Itu adalah jam tangan yang bertatahkan batu permata biru. Aku ingat bahwa aku pernah memujinya dengan santai. Jam ini bagus. Ye Qiansui seharusnya mendengar. Jadi, saat aku datang untuk membantuku, aku melihat jam tangan ini. Aku tidak bisa tidak memikirkan seperti apa Ye Qiansui di novel aslinya. Tidak ada yang mencintainya, dia kesepian. Namun, dia disebut sebagai pembawa bencana. Orang tua meninggalkannya, ditinggalkan oleh dunia. Dia berkata dalam buku. Dia sangat mencintai tokoh utama pria. Karena menjadi tuan. Makanan yang diberikan kepadanya dengan santai. Dia memegang kehangatan kecil ini. Tidak mau melepaskannya. Kemudian berhasil menjadi jahat. Dulu, si kecil yang pendiam dan penyendiri. Menjadi orang yang dingin dalam buku. Egois dan kejam. Dan sekarang, penjahat memegang jam tangan. Bertanya padaku dengan suara pelan. Aku tidak menyukainya. Sudut matanya terkulai. Saat dia diam, dia tidak berbahaya dan hangat. Dia dilahirkan. Aku melihat mataku tiba-tiba berbinar. Yesue yang aku besarkan sejak kecil. Dia juga seperti ini saat membujukku agar tidak marah. Juga seperti ini. Saat menatapku seperti anak anjing yang basah kuyup. Ye Qiansui memperhatikan ekspresiku. Dia mulai gelisah. Setelah dia menggandeng lenganku. Dia ingin menangkap waktu yang berlalu dengan cepat. Dia terus menatapku. Aku senang dia menyukai mataku yang mencintaiku. Aku melihat Ye Qiansui membuka mulutnya. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan menyesal saat pertanyaan itu keluar. Buru-buru menyela. Aku akan mengatakan apa yang ingin kukatakan. Aku tidak peduli dengan perbedaan kita yang besar. Tapi kau bukan dia.
Sebuah kalimat membuat Ye Qiansui benar-benar linglung. Dia menunduk, bulu matanya sedikit basah. Gugup dan gemetar. Aku tidak memperhatikannya lagi. Dan berbalik pergi. Karena kantor tidak jauh. Jadi aku berencana untuk langsung berjalan kaki. Saat menunggu lampu merah, aku merasa sedikit gelisah. Lampu hijau menyala. Aku berjalan ke trotoar. Namun saat ini tiba-tiba sebuah mobil melaju. Mengabaikan lampu lalu lintas. Langsung menabrakku. Pupil mataku mengecil. Melihat dengan jelas wajah pengemudi. Itu adalah wajah perusahaan saingan. Mereka telah beberapa kali melakukan tindakan curang terhadap perusahaan kami. Dan baru-baru ini aku secara tidak sengaja menemukan beberapa petunjuk tentang penggelapan pajak perusahaan saingan. Karena beberapa bidang yang melibatkan keluarga Shen. Aku meminta Shen Youchu untuk membantuku melanjutkan penyelidikan berdasarkan petunjuk ini. Pada saat yang sama, aku tidak lagi sopan dalam hal suara. Mulai menekan mereka selangkah demi selangkah. Sekarang perusahaan saingan telah berjuang sampai jalan buntu. Jadi sekarang mereka berencana untuk bertarung denganku sampai mati. Pikiran-pikiran melintas dengan cepat. Bahkan sebelum aku bisa bereaksi. Sesosok tubuh yang cantik dengan cepat melintas. Kemudian aku dibawa berguling ke samping. Akhirnya mendengar suara wanita yang kesakitan. Dengan tergesa-gesa mengangkat mata. Aku melihat wajah Ye Qiansui yang kehilangan warna karena kesakitan. Otakku kosong sesaat. Ye Qiansui. Dia seolah tidak merasakan sakit. Penjahat di buku ini. Putriku tersenyum padaku dengan acuh tak acuh. Warna bibirnya pucat. Namun ujung matanya melengkung dengan senyuman. Dia bahkan berbalik menghiburku. Tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir. Ye Qiansui dengan tangan gemetar membuka tasnya. Melihat kotak kecil di dalamnya. Akhirnya merasa lega. Syukurlah. Kotaknya tidak rusak. Di saat yang tidak tepat, aku tiba-tiba teringat Ye Qiansui di masa remajaku beberapa tahun lalu juga seperti ini. Saat itu, dia ditendang ke tanah oleh banyak gadis. Terduduk dengan menyedihkan di tanah. Setelah aku datang dan menelepon polisi. Barulah geng berandal itu akhirnya pergi. Dan gadis yang penuh luka. Ye Qiansui hanya mengeluarkan sebuah gelang berkilauan dari saku dadanya. Dia tidak peduli dengan luka-lukanya. Hanya tersenyum padaku dengan mata melengkung. Dan sedikit malu-malu, kakak memberikan gelang ini padamu. Dan sekarang Ye Qiansui di novel aslinya sedang memastikan. Setelah aku baik-baik saja, dia langsung memeriksa kotak itu. Dia berkata, syukurlah. Kotaknya tidak rusak. Aku tidak berbicara. Hanya dengan hati-hati membantunya sedikit dan memeriksa luka-lukanya. Dan pengemudi juga telah dibawa pergi oleh polisi yang datang. Tangannya bertanya pada akhirnya. Ye Qiansui dibawa ke rumah sakit untuk membalut luka-lukanya. Dokter mengatakan ada beberapa luka lecet. Beberapa luka cukup dalam. Perlu dirawat dengan hati-hati. Tunggu. Setelah dokter akhirnya selesai memberi perintah dan pergi, aku berjalan ke depan ranjang rumah sakit. Melihat perban besar dan kecil. Ye Qiansui terluka karena menyelamatkanku. Tidak mungkin aku langsung pergi begitu saja. Lalu bertanya apakah dia sakit? Ye Qiansui tanpa sadar berkata. Apa yang sakit? Dia mendongak dan bertemu pandang dengan pandanganku yang khawatir. Kata-kata yang sudah di ujung lidah. Dengan paksa mengubahnya menjadi sakit. Benar-benar sakit. Ye Qiansui mengubah suaranya menjadi lebih lembut. Matanya berkaca-kaca menatap luka di tanganku. Sakit? Xiao Ye, maukah kau meniupnya untukku? Bolehkah aku memanggilmu Xiao Ye? Tentu saja aku bisa melihat dia sengaja berpura-pura menyedihkan. Berbeda dengan Ye Qiansui yang telah aku besarkan sejak kecil. Ye Qiansuiku dibesarkan dengan lemah lembut dan anggun. Sangat mudah untuk mendapatkan cintaku. Tapi Ye Qiansui di depanku ini. Dia perlu berpura-pura baik dan menjual kesedihan. Berusaha keras dengan hati-hati. Untuk mendapatkan sedikit kehangatanku. Mungkin karena baru saja diselamatkan olehnya dan terguling di pinggir jalan.
Skemaku belum berhenti. Dia menatap dalam-dalam ke tanganku. Aku sedikit mendekat dan meniup luka di punggung tangannya. Meniupnya dengan lembut, Ye Qiansui sepertinya tidak menyangka aku benar-benar akan melakukan itu. Dia tertegun sejenak. Kemudian dia tidak berani melihat lagi. Namun telingaku diam-diam memerah. Aku menopang daguku dengan satu tangan. Baru sadar. Teringat sesuai dengan alur cerita aslinya. Ye Qiansui yang menghitam ini sepertinya belum pernah menciumku. Aku menundukkan kepala untuk menyembunyikan pikiran di mataku. Berdiri. Bermaksud untuk keluar membeli makanan. Keluar dari kamar rumah sakit. Ketika sampai di sudut, tiba-tiba sebuah suara terdengar di benakku. Suara sistem yang sudah lama tidak terdengar muncul kembali. Kesalahan perbaikan gagal. Sedang mencoba memperbaiki lagi. Belum sempat aku mengerti apa arti perbaikan gagal. Tiba-tiba mataku ditutup dari belakang. Aku baru saja akan melawan. Tiba-tiba aku mencium aroma parfum yang sering digunakan Ye Qiansui. Seharusnya Ye Qiansui tidak mungkin keluar dari kamar rumah sakit. Tiba-tiba dia meraih lenganku. Kemudian sebuah kepala dengan rambut indah bersandar di bahuku. Dalam sekejap mata, tiba-tiba aku menyadari bahwa Ye Qiansuiku telah kembali. Kepalanya menggosok-gosok bahuku. Lalu dengan cemberut berkata dengan nada manja. "Kakak, ternyata kamu menyukai aku yang seperti ini." Aku tertegun di tempat, tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. "Bukan, tunggu, katakan padaku. Bukankah ini sudah untung dari krematorium? Sekarang malah memberiku medan syura. Apa yang terjadi?" Sunyi senyap di sekeliling. Aku bahkan bisa mendengar detak jantungku sendiri. Ye Qiansui melingkarkan lengannya di leherku. Merengek. Merindukan kakak. Ingin aku menciumnya. Melihat orang di depanku akhirnya menyadari. Menyadari situasinya saat ini. Dunia ini memiliki dua Ye Qiansui. Dua Ye Qiansui dari garis waktu yang berbeda. Dunia yang sama. Aku tidak berani membayangkan. Jika mereka berdua bertemu. Adegan mengerikan apa yang akan terjadi. Aku memegang bahu Ye Qiansui. Melihatnya dengan sedikit mendesak. Cepat pulang. Jangan sampai ada yang tahu. Jika ada yang tahu ada dua Ye Qiansui. Bukankah itu akan menjadi kekacauan? Ye Qiansui mendongak menatapku dengan ujung mata terangkat. Seolah bisa memikat kakak. Kamu belum menciumku. Aku merasa cemas. Dengan cepat menyentuh bibirnya. Baru saja akan pergi. Senyum puas muncul di mata Ye Qiansui. Melingkarkan lengannya di leherku. Memperdalam ciuman ini. Akhirnya, Ye Qiansui akhirnya puas. Dengan patuh kembali ke rumah. Aku buru-buru menghubungi sistem yang sudah lama tidak aku hubungi. Apa yang terjadi? Cepat jelaskan padaku. Suara sistem terdengar seperti akan menangis. Nilai kegelapan Ye Qiansui dalam karya aslinya terlalu tinggi. Melanggar aturan surga. Dalam garis waktu ini, awalnya dia hanya memiliki kesadaran yang datang. Kesadaran Ye Qiansui dalam garis waktu ini terlalu lemah. Dia ditekan secara paksa. Menguasai tubuhnya. Kemudian aku tidak tahu bagaimana caranya. Tubuhnya juga ikut datang. Jadi muncullah dua Ye Qiansui. Aku berkeringat dingin. Jadi apa solusi kalian? Tuan rumah. Jangan panik dulu. Saya sedang mencoba memperbaiki. Membawanya kembali. Seharusnya baik-baik saja dalam beberapa hari. Anda harus menenangkan mereka berdua. Jangan sampai orang lain tahu. Sistem selesai berbicara dan offline. Sibuk memperbaikinya. Ayah. Aku menutup mata dengan tenang. Bagaimana cara menenangkan dua wanita sekaligus? Boleh aku bertanya? Aku berpura-pura tenang. Membeli makanan. Kembali ke kamar rumah sakit. Ye Qiansui dari cerita asli sedang duduk dengan patuh di tepi tempat tidur menungguku. Aku duduk dengan tenang. Dengan tenang mengeluarkan makanan, tiba-tiba Ye Qiansui berbicara. Aku berusaha berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan bertanya ada apa? Tatapan Ye Qiansui berhenti di wajahku untuk waktu yang lama.
Lalu dia memalingkan wajahnya. Tidak lagi menatapku dan berkata dengan dingin. Tidak apa-apa. Aku tidak mengerti mengapa emosinya tiba-tiba berubah. Sedang bertanya-tanya. Ternyata setelah Ye Qiansui selesai berbicara, dia merasa nada bicaranya terlalu kasar. Seolah takut aku tidak akan memperhatikannya karena itu. Jadi dia memalingkan kepalanya kembali ke arahku. Baru kemudian aku menyadari bahwa matanya sudah merah. Ada apa sebenarnya? Dia berkata dengan suara teredam. Lukanya terlalu sakit. Tidak apa-apa. Tahan sedikit saja. Aku tidak tahu apakah itu benar atau bohong. Kakak perempuan yang mendominasi dan jahat ini ternyata cukup manja. Ketika mencuci tangan setelah makan, aku tidak sengaja mendongak. Melihat diriku di cermin, baru kemudian aku menyadari bahwa bibirku sebelumnya digigit oleh Ye Qiansui yang nyata. Tidak heran emosi Ye Qiansui dari cerita asli tiba-tiba berubah drastis. Setelah membereskan semuanya, aku meninggalkan rumah sakit dengan alasan mengurus pekerjaan. Kembali ke rumah, aku menemukan sekelilingnya sunyi senyap. Aku menyalakan lampu tetapi tidak di ruang tamu. Melihat Ye Qiansui. Jadi aku naik ke kamar tidur utama. Ye Qiansui. Aku mendorong pintu kamar tidur. Bagian dalamnya gelap gulita. Sedang bertanya-tanya. Tiba-tiba muncul. Sebuah tangan menarikku ke tepi ranjang. Ye Qiansui menunduk dan menciumku. Tanganku menyangga ke belakang. Merasakan setumpuk sobekan kertas. Ye Qiansui jatuh ke pelukanku. Sambil memelukku erat. Sambil menciumku dengan sangat kuat. Entah berapa lama. Dia akhirnya berhenti dan menyembunyikan wajahnya di leherku. Suaranya tersendat-sendat seperti habis menangis. Kakak, jangan bercerai, oke? Jangan tinggalkan aku. Dia meraih tanganku dan mengaitkan jari telunjukku dengan jarinya. Tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sosoknya terhenti. Dia buru-buru mengangkat mata menatapku. Kakak, di mana cincinmu? Kemana cincin itu pergi? Aku menatapnya. Menurutmu? Dia menarik napas. Ini aku yang lain. Membuatmu marah. Kan? Orang itu terlalu jahat, kakak. Pukul saja aku. Aku akan memanggil Ye Qiansui yang itu juga. Kami akan meminta maaf padamu. Oke? Suami? Selama kamu tidak marah, kamu boleh menyuruhku melakukan apa saja. Jangan tinggalkan aku, oke? Dia berbicara dengan mata yang besar dan alis yang rendah. Seperti seekor anak kucing yang patuh dan penurut. Menunduk dengan menyedihkan. Memohon pada pemiliknya untuk memaafkan, keluarganya, sungguh tidak bisa menyalahkanku. Sungguh sangat mirip anak kucing. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Mengangkat tangan dan mengacak-acak rambutnya. Ye Qiansui segera mengangkat kepalanya. Matanya berbinar. Suami, kamu tidak marah lagi, kan? Sambil berkata demikian, dia mulai menciumku lagi. Berbisik di telingaku. Suami, aku ingin. Keesokan harinya, aku mengusap pinggangku yang pegal. Terlarut dalam pikiran, ternyata sistem menyuruhku untuk tenang. Apakah mereka berdua akan menggunakan cara ini? Beberapa hari berikutnya, aku bolak-balik antara rumah dan rumah sakit. Mereka berdua juga hidup damai. Kewaspadaanku akhirnya sedikit berkurang. Hanya memohon pada sistem. Semoga cepat berhasil diperbaiki. Akibatnya, pada malam ketika aku baru saja sedikit bersantai, aku menerima kabar bahwa Yuanzhu Ye Qiansui keluar dari rumah sakit. Dan ketika aku melihat pesannya, sudah 3 jam kemudian, aku langsung berdiri. Cepat cari tempat untuk bersembunyi. Ye Qiansui yang asli dengan bosan mencubit sidik jariku. Mendengar itu, dia menoleh ke arahku. Ada apa? Sambil berpikir cepat, aku berkata. Yuanzhu Ye Qiansui sudah keluar dari rumah sakit. Dia akan segera kembali. Ye Qiansui enggan. Mengapa aku harus bersembunyi? Akulah dirimu. Istriku, patuhlah.
Aku menenangkan Ye Qiansui. Akhirnya memasukkannya ke kamar tidur tempat aku tinggal sebelumnya. Karena takut ketahuan. Aku diberi libur oleh Zhang Yi beberapa hari yang lalu. Ketika aku turun, aku melihat Yuanzhu Ye Qiansui duduk sendirian di sofa ruang tamu. Aku berjalan mendekat dan dengan tenang menjelaskan. Aku baru saja melihat kabar kamu keluar dari rumah sakit. Apakah kamu lapar sekarang? Aku akan membuatkanmu semangkuk mie. Ye Qiansui menatapku lama. Ketika aku semakin merasa bersalah. Dia tersenyum manis padaku dengan polos dan lugu. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Mie itu segera matang. Setelah aku membawanya keluar, aku duduk di samping menemani Ye Qiansui makan. Jelas itu hanya semangkuk mie biasa. Namun dia tampak sangat menyukainya. Bahkan menghabiskan kuahnya. Setelah melihatnya selesai makan, aku berencana untuk naik ke atas untuk beristirahat. Tepat ketika aku akan memasuki kamar tidur kedua. Aku ditarik oleh Ye Qiansui. Yuanzhu Ye Qiansui sedikit menunduk dengan tatapan membara. Karena baru keluar dari rumah sakit. Cahaya redup menyinari tubuhnya. Membuatnya terlihat lebih pucat. Rentan. Bulu matanya bergetar. Dengan tatapan memohon yang hati-hati di matanya. Ayo kita kembali ke kamar tidur utama. Bukan ini? Ketika dia pertama kali menyuruhku tidur di kamar tidur tamu. Aku melambaikan tangan dan berkata tidak perlu. Aku merasa baik-baik saja tidur di kamar tidur tamu. Cahaya di matanya meredup. Nadanya kesepian. Kamu masih marah padaku. Kan? Xiao Ye. Aku tahu aku salah. Kamu boleh memukulku atau memarahiku. Selama kamu bisa meredakan amarahmu. Aku langsung saja setuju dengan perkataannya. Sebelum aku reda. Ayo kita tidur terpisah dulu. Ye Qiansui mengangguk patuh dan perhatian. Baik. Kamu mengizinkanku kembali ke rumah ini. Aku sudah sangat bahagia. Aku pasti akan membuatmu tidak marah lagi. Setelah akhirnya menyelesaikan Ye Qiansui bantuan. Aku merasa lega. Membuka pintu kamar tidur tamu. Lalu tiba-tiba dipeluk erat oleh Ye Qiansui yang nyata. Matanya redup dan tidak jelas. Xiao Ye terdengar sangat mesra. Aku memegang tangannya. Berbalik? Apa ini bisa dibilang kamu cemburu? Cemburu pada dirimu yang lain? Tentu saja tidak. Dia berjinjit dan menciumku. Lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kakak. Apa ini bisa dibilang kamu menyembunyikan kekasih di rumah mewah? Pada saat yang sama. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang. Xiao Ye. Apa kamu sudah tidur? Aku menghangatkan susu untukmu. Bukankah kamu seorang pasien yang baru keluar dari rumah sakit? Kenapa menghangatkan susu untukku? Aku baru saja ingin berbicara. Tapi tiba-tiba dibungkam oleh ciuman Ye Qiansui di bibir. Aku buru-buru mendorongnya. Merendahkan suara dan berkata, Ye Qiansui. Kamu jangan menciumku dulu. Ye Qiansui di depanku menjawab dengan tidak jelas. Tetapi gerakannya tidak berhenti. Bahkan menjadi lebih parah. Ada senyum di wajah dan matanya. Kakak. Kamu memanggil Ye Qiansui yang mana? Sementara Ye Qiansui di luar pintu masih bertanya. Apakah Xiao Ye sudah tidur? Demi sistem. Tuan rumahmu akan menjadi gila. Seluruh tubuhku menegang. Karena takut Ye Qiansui di luar pintu akan menemukan bahwa di balik pintu. Aku dipeluk oleh Ye Qiansui yang lain. Sayang. Aku menyentuh rambut Ye Qiansui di pelukanku. Ye Qiansui baru tenang. Tapi masih memelukku erat. Aku buru-buru berkata kepada Ye Qiansui di luar pintu. Tidak minum lagi. Aku sudah tidur. Kamu juga cepat tidur. Akhirnya tidak ada suara lagi di luar pintu. Ye Qiansui di depanku terus menciumku. Sementara ponsel yang aku letakkan di samping diam-diam menampilkan pesan-pesan. Aku tahu Xiao Ye belum tidur. Hanya tidak ingin bertemu denganku. Benar kan? Sebelumnya aku mengatakan terlalu banyak kata-kata yang menyakitkan. Aku pikir kamu menyukai Shen Youchu.
Hanya memperlakukanku sebagai pengganti. Aku salah paham padamu. Di awal aku juga tidak sengaja melukai wajahmu. Maaf. Xiaoye, aku tidak bisa mengendalikan emosiku dengan baik. Aku seharusnya tidak membanting cangkir dan membuangnya. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Jangan membenciku. Baiklah. Sayangnya aku tidak punya waktu untuk memperhatikan ini. Aku terbangun di tengah malam dan merasa sedikit haus. Jadi aku turun untuk mengambil air. Sampai di dapur, aku baru saja mengisi segelas air hangat. Aku menoleh dan melihat Ye Qiansui juga masuk ke dapur. Berjalan ke arahku. Otakku masih belum jernih. Mengira aku tidak sengaja membangunkan kenyataan saat turun dari tempat tidur. Ye Qiansui tanpa sadar menyebut nama panggilan babi. Apakah aku membangunkanmu? Mau minum air? Ye Qiansui di depanku berhenti dan menatapku tanpa berbicara. Tiba-tiba aku sedikit sadar. Firasat buruk muncul di hatiku. Seolah ingin memvalidasi firasatku. Ye Qiansui di depanku tersenyum polos. Xiaoye. Apakah kamu memanggilku? Hatiku sangat waspada tetapi wajahku tetap tenang. Benar, benar, benar. Juju. Itu nama panggilan yang kuberikan padamu. Haha. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke arahku. Mengulurkan tangan dan meletakkan tanganku di pinggangku sambil tersenyum. Bisakah Tuan Muda memanggilnya sekali lagi? Prang. Gelas yang kupegang di tanganku jatuh ke tanah. Hancur berkeping-keping. Dia perlahan mendekat. Apa yang membuat Xiaoye gugup? Aku memaksakan senyum. Haha. Kenapa aku harus gugup? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku menghibur diriku sendiri dalam hati. Aku akan membantu Ye Qiansui. Belum pernah melihat Ye Qiansui yang asli. Maka aku bisa menyangkalnya dengan keras. Saat sistem diperbaiki nanti. Belum sempat aku menghibur diri, suara langkah kaki terdengar. Aku dan Ye Qiansui yang kubantu serentak menoleh untuk melihat. Kemudian kami melihat kenyataan. Ye Qiansui berjalan perlahan ke pintu dapur. Mengangkat kepala dan tersenyum lembut pada kami. Kerah bajunya yang sengaja dibuka memperlihatkan tulang selangka. Dengan tanda merah mencurigakan di atasnya. Detik berikutnya, dia menatap pembantu aslinya. Tangan Ye Qiansui di pinggangku. Mengangkat alis, cukup keras kepala, ya. Tidak patah tangan karena ditabrak mobil. Aku buru-buru menatap pembantu aslinya. Ye Qiansui takut penjahat besar ini akan marah karena ini. Namun, dia menemukan bahwa Ye Qiansui pembantu asli juga menatapku dengan tenang. Tidak ada sedikit pun keterkejutan di wajahnya. Seolah-olah dia sudah menduganya. Saat ini, bibirnya pucat. Dia dengan susah payah membuat senyuman ke arahku. Seolah kehilangan semua kekuatan. Berdiri di bawah bayangan, hanya menatapku dengan mata kecil. Inilah orang yang kamu cintai. Kita terlalu dekat. Jadi aku dengan mudah mendengar gumamannya yang pelan. Memang jauh lebih baik dariku. Dua Ye Qiansui akhirnya bertemu. Tapi sangat mudah dibedakan. Seperti kucing rumahan dan kucing liar. Kucing rumahan dipelihara dengan baik. Bisa dengan bebas menikmati cinta pemiliknya. Tetapi kucing liar yang penuh duri. Karena sejak awal sudah melukai orang. Disiksa oleh rasa bersalah. Hanya berani dengan hati-hati memohon maaf kepada pemiliknya. Lebih sering bersembunyi di sudut dan diam-diam menyaksikan pemiliknya bermain dengan kucing rumahan. Malam ini villa terang benderang. Kami bertiga duduk di sofa saling menatap. Kenyataan. Ye Qiansui baru saja membersihkan pecahan kaca di dapur. Saat ini mengangkat tangannya untuk menunjukkan padaku goresan di jarinya. Kakak tidak sengaja tergores tadi. Jari. Sakit sekali. Aku menunduk. Sedetik lagi akan sembuh. Ye Qiansui yang asli menunjukkan padaku perban di lengannya. Mata basah. Menatapku dengan mata kecil. Luka saya sepertinya robek. Aku melirik perban yang merembes darah. Jangan kira aku tidak melihatmu diam-diam merobek luka itu dengan tanganmu. Ye Qiansui yang palsu melanjutkan.
Kakak, aku juga sakit karena kamu cubit. Ye Qiansui yang asli tidak mengerti. Mata kecil, kenapa kamu mencubitnya? Aku menggelengkan kepala. Lelah. Hancurkan saja. Aku tiba-tiba berdiri. Menatap mereka dengan tajam. Jari kamu terluka. Perlu dibalut? Dan luka kamu yang robek juga perlu dibalut. Karena begitu, kalian berdua saling membalut saja. Selanjutnya waktu kalian adalah waktu. Apakah waktuku bukan waktu? Lihat jam berapa sekarang? Jam 2.30 pagi. Apa artinya ini? Itu berarti kita seharusnya sudah tidur. Benar. Sekarang waktunya tidur. Maka aku berhipotesis secara logis bahwa ini adalah mimpi. Jangan anggap serius hal-hal ini. Cuci muka dan tidurlah. Setelah berbicara omong kosong, aku akan memberikan perintah terakhir. Aku mau tidur. Jangan ada yang menggangguku. Mereka berdua membeku. Aku tidak melihat lagi. Mereka berdua bergegas naik ke atas. Mencari kamar kosong. Mengunci diri. Naik ke tempat tidur dan menarik selimut adalah satu gerakan. Lalu menutupi kepala dan tidur. Aku tidak akan melayaninya. Aku mengalami mimpi yang panjang dan berat. Aku melihat Ye Qiansui terperangkap dalam kebakaran besar. Aku bergegas masuk tanpa menghiraukan apapun. Ingin menyentuhnya? Tetapi tiba-tiba aku menyadari bahwa aku dalam keadaan tubuh jiwa. Tidak dapat menyentuh mayat. Ye Qiansui dalam mimpi seolah merasakan sesuatu. Perlahan mengangkat kepalanya. Akhirnya aku melihat dengan jelas penampilannya. Dia lelah. Tiba-tiba seperti bunga layu tanpa kehidupan. Aku ingin menarik lengannya. Ye Qiansui cepat. Kita keluar dulu. Dia tidak bergerak. Hanya menatapku sambil mengangkat tangannya ingin membelai wajahku. Sayangnya dia menyentuh udara kosong. Kemudian, dia memaksakan senyum. Berbisik pelan. Mata kecilku adalah bantuan. Ye Qiansui. Aku segera berkata. Jangan katakan itu dulu. Bisakah kita melarikan diri dulu? Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa pergi. Baru kemudian aku menyadari bahwa dunia ini runtuh sedikit demi sedikit. Dan aku hanya bisa berdiri tak berdaya di tempat. Menonton tubuh Ye Qiansui menghilang secara bertahap dalam kobaran api seolah-olah dia berada di dunia lain. Pada akhirnya, dia tersenyum dan berkata kepadaku. Mata sipit. Tidak peduli garis waktu mana, Ye Qian akan jatuh cinta padamu tanpa ragu-ragu. Sekarang kembalilah ke garis waktumu sendiri. Ada Ye Qian yang menunggumu di sana. Aku dibangunkan oleh suara dari karya aslinya. Suaranya bersemangat. Bersemangat dan gembira. Tuan rumah akhirnya diperbaiki. Aku sedikit linglung dan tidak ingat mimpi apa yang kualami. Dia merasa sedikit sakit kepala. Bagaimana cara memperbaikinya? Sistem menjelaskan. Seperti ini, tuan rumah. Karena kamu telah mengubah plot asli. Jadi secara logika, dunia asli sudah serakah. Dia tidak ada, kamu tidak ada. Karena beberapa bagian selalu runtuh. Jadi sekarang dunia asli telah menghilang. Aku menggosok alisku. Lalu Qiansui yang asli? Suara sistem ceria. Ye Qiansui asli. Dia sudah mati di dunia aslinya. Aku bergumam pada diriku sendiri. Mati. Ya. Tuan rumah dalam karya aslinya. Penjahat Ye Qiansui meninggal dalam kebakaran besar. Tanpa diduga, setelah kematiannya, dia datang ke dunia ini. Tapi sekarang hanya ada satu Ye Qiansui. Yaitu Ye Qiansui dari dunia ini. Dia masih orang yang sama yang mencintaimu. Maaf atas masalah yang ditimbulkan selama ini. Jadi memperbaiki bug berarti aku juga menghapus ingatanmu tentang Ye Qiansui dari karya aslinya di benakmu. Suara sistem lega. Sekarang hiduplah bahagia dengan Ye Qiansui Miu. 5 jam yang lalu. Setelah pangeran naik untuk tidur, Ye Qiansui dari dunia nyata menuangkan segelas air. Mendorongnya ke Ye Qiansui dari karya asli dan berkata kepadaku.
Ceritakan kisahmu. Ye Qiansui dalam karya aslinya adalah penjahat yang kuat, cantik, dan cacat standar. Dia tumbuh besar tanpa seorang pun untuk diandalkan dan dibenci oleh semua orang. Kemudian dia menjadi penjahat terbesar di seluruh buku. Dingin, egois, dan kejam. Semua orang mengatakan dia berdarah dingin, egois dan kejam. Tetapi ketika dia menyelamatkan Fang Yuan, mereka juga mengatakan dia sangat mencintai. Sebuah kosakata yang sangat asing. Saat itu Fang Yuan menjawab, dia bersama. Dia hanya bantuan manusiawi. Orang yang begitu dingin dan egois seperti dia. Bagaimana bisa dia tersentuh oleh kebaikan dari sedikit pemberian? Dia memiliki sikap acuh tak acuh terhadap semua hal. Di tengah malam yang sunyi, terkadang dia merasa bahwa dia seharusnya tidak seperti ini. Dia harus menemukan seseorang yang sangat penting. Siapa sebenarnya orang itu? Ye Qiansui tidak tahu. Jadi, dia telah bertemu dengan berbagai macam orang. Semua orang tergiur oleh kekuasaannya atau ketampanannya. Sampai dia bertemu dengan pangeran. Saat pertama kali melihatnya, Ye Qiansui tertegun untuk waktu yang lama. Tetapi pangeran di depannya hanyalah orang yang ingin bercerai. Dan sepenuh hati mencintai Shen Youchu. Dia tidak berbeda dengan orang lain. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan Shen Youchu. Mencurahkan seluruh kemampuannya. Ye Qiansui hanya melihat dengan tenang di kegelapan. Terlalu terpisah. Pangeran seharusnya tidak seperti ini. Dia akan memikirkan seperti apa seharusnya Ye Qiansui. Dia tidak bisa memikirkannya. Pada akhirnya mereka hanyalah orang asing. Kemudian, Shen Youchu dan Fang Yuan bersama. Dan pangeran penuh dengan keengganan. Mengalihkan targetnya ke Ye Qiansui. Dia mungkin telah memperhatikan perhatian khusus Ye Qiansui padanya. Jadi pangeran dengan sukacita yang besar mengajak Ye Qiansui bertemu dan Ye Qiansui setuju untuk bertemu dengannya. Kemudian Ye Qiansui dengan santai menggoyangkan gelas anggurnya. Pangeran membawa sanjungan. Dia ingin Ye Qiansui perlahan mendekat. Tuan Ye, apakah kamu menyukai aku yang seperti ini? Ye Qiansui menatap wajahnya. Untuk waktu yang lama. Wajah itu membawa kerinduan akan kekuasaan dan uang, dan penuh perhitungan. Ye Qiansui tiba-tiba merasakan rasa mual yang luar biasa. Rasa jijik itu seperti gelombang dahsyat. Menyeretnya hampir membuatnya tenggelam. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dan pencapaian. Kemudian datanglah rasa kehilangan yang berat. Kehilangan yang kosong. Hampir bisa membunuh orang. Ini bukan orang yang dia cari. Orang yang dia cari tidak akan pernah menunjukkan ekspresi seperti ini. Penjahat kejam ini jarang menunjukkan sedikit kebingungan. Siapa sebenarnya? Dia tidak tahu. Dia sepertinya tidak akan pernah tahu bahwa dia didorong oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Berdiri di puncak kekuasaan. Namun pada akhirnya hidup seperti bukan manusia, bukan juga hantu. Setelah menghadapi pelecehan pangeran beberapa kali, dia langsung mengurungnya. Menyiksa orang itu hidup-hidup. Membuat Ye Qiansui gila. Dan akhirnya mati dalam kebakaran besar. Ini tampaknya menjadi akhir yang seharusnya dimiliki semua penjahat. Dia tidak menyesal. Dunia ini memang tidak ada artinya. Hanya asap tebal. Hampir membuatnya sesak napas. Saat itu, Ye Qiansui memiliki keinginan kuat lainnya di hatinya. Dia sangat ingin bertemu pangeran sekali lagi. Tapi pangeran sudah gila. Dia sama sekali bukan orang yang dia cari. Dia terengah-engah. Air matanya sudah mengering karena panas. Setetes air mata pun tidak bisa keluar. Siapa sebenarnya? Dia tidak tahu ketika dia membuka matanya lagi. Ye Qiansui mendapati dirinya berbaring di ranjang rumah sakit. Dan pangeran ternyata menjadi suaminya. Awalnya dia mengira ini masih pangeran yang dulu. Kemudian dia menyadari bahwa dia tampak berbeda. Dia tampak begitu penuh energi dan ceria. Baik itu tertawa, marah, atau gerakan tanpa disengaja. Hampir membuatnya terpesona. Hanya saja pernikahan mereka berdua tampaknya hanya sandiwara. Dia masih mencintai Shen Youchu sebelumnya.
Dia masih bisa menonton dengan dingin. Tapi sekarang ketika kesadaran ini muncul di benaknya, Ye Qiansui benar-benar tidak bisa menahan kekuatan di sekujur tubuhnya. Dia baru kemudian menjadi sangat gila. Tapi dia tidak pernah dicintai oleh siapapun. Apalagi mencintai. Dia dengan marah membuang cincin itu. Berpura-pura tidak peduli dan berkata, dia hanya bermain-main. Sudah bosan. Kemudian Wang Ye mendorong pintu ruang pribadi. Dengan lembut melepaskan cincin di tangannya dan meletakkannya di atas meja. Dia baru menyadarinya setelahnya. Sepertinya dia akan kehilangan sesuatu yang sangat penting. Atau mungkin dia tidak pernah mendapatkannya. Ye Qiansui dalam novel aslinya tidak pernah mendapatkan cinta Wang Ye. Pada malam dia diusir dari rumah oleh Wang Ye. Ye Qiansui berdiri di depan pintu sepanjang malam. Dia berdiri dalam kegelapan dan diam-diam berpikir bahwa dia sepertinya telah mengacaukan segalanya. Di malam yang sunyi, dia menghitung helai daun di bawah sinar bulan. Seolah-olah hanya dengan cara ini, dia nyaris tidak bisa menekan cinta yang tumbuh liar di dalam hatinya. Kemudian dia panik, tergerak, dan berhati-hati. Dia merendahkan dirinya. Dengan rendah hati memohon cintanya. Dia meminta pengampunan Wang Ye. Hingga dia bertemu dengan Ye Qiansui yang asli dari dunia ini. Ye Qiansui yang lain. Berdiri di bawah cahaya yang menyilaukan. Hanya dengan senyum lembut. Mampu menarik seluruh perhatian Wang Ye. Harus diakui. Ye Qiansui di dunia ini 1000 kali lebih baik darinya. Ye Qiansui ini tidak akan pernah membuat Wang Ye sedih. Ye Qiansui dari novel aslinya menunduk. Tertawa mengejek diri sendiri. Dalam keadaan linglung. Suara mekanik dingin terdengar di telinganya. Dunia telah dihancurkan. Data sedang dibersihkan. Dia merasa tubuhnya perlahan menjadi ringan. Ye Qiansui dari novel aslinya mengangkat matanya. Inilah ceritaku. Ekor matanya terangkat dengan bebas. Dan sekali lagi dia menunjukkan rupa penjahat yang sinis. Hei. Cintai dengan baik. Dia. Dengar, kenyataan. Ye Qiansui berdiri di bawah cahaya. Tersenyum lembut. Tentu saja, setelah berpikir sejenak. Dia berbicara lagi. Terakhir, aku akan menanyakan satu pertanyaan padamu. Apakah kamu mencintai jaring mata? Ye Qiansui dari novel aslinya tertawa. Tubuhnya semakin ringan. Kenyataannya tampak lembut sekaligus suram. Aduh. Sangat disayangkan. Aku tidak punya kesempatan lagi. Ye Qiansui dari dunia nyata berkata dengan lirih. Ulurkan tanganmu padaku. Saat ini Ye Qiansui tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Tapi tetap melakukannya. Dua Ye Qiansui dari garis waktu yang berbeda saling berpegangan erat. Suara mekanis dingin terdengar untuk terakhir kalinya. Data telah dibersihkan. Perbaikan berhasil. Di ruang tamu yang sunyi hanya tersisa kenyataan. Ye Qiansui dari dunia nyata berdiri sendirian. Waktu berlalu setiap menit dan detik untuk waktu yang lama. Aku masih Ye Qiansui dari novel asli. Suara gembira Ye Qiansui. Apakah kita berdua sudah menyatu? Ya. Ye Qiansui dari dunia nyata. Ye Qiansui dari dunia nyata tersenyum dan berbicara dengan Ye Qiansui dari novel asli di benaknya. Mengapa kamu melakukan ini? Karena kamu mencintai Wang Ye, Ye Qiansui dari dunia nyata. Ye Qiansui dari dunia nyata bersandar di sofa. Mengangkat tangannya dan perlahan memijat pelipisnya. Mungkin karena baru saja menyatu. Tubuh belum sepenuhnya beradaptasi. Aku punya 2 syarat. Aku beritahu sebelumnya. Kamu bilang tubuh ini sepenuhnya di bawah kendaliku. Saat aku membangkitkanmu, kamu bisa hadir dalam kesadaranku. Saat aku membuatmu tertidur, kamu akan kehilangan kesadaran. Namun saat kamu bangun, kamu seharusnya bisa mengingat kembali dan mengetahui apa yang telah aku alami. Ya, kata Ye Qiansui dari novel asli. Aku baru saja mengingat beberapa pengalamanmu dengan Wang Ye. Itu adalah perasaan bahagia yang belum pernah aku rasakan. Kedua, Ye Qiansui dari dunia nyata melanjutkan.
Aku membutuhkanmu dan aku untuk membantu Wang Ye bersama. Sebenarnya kita berdua adalah orang yang sama. Hanya saja pengalaman kita berbeda. Dan jalur pertumbuhan kita berbeda. Wang Ye terlalu melindungiku. Aku hanya bisa merawatnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam karirnya, aku tidak berdaya. Terakhir kali dia menyuruh orang untuk menabraknya dengan mobil membuatku mengerti. Jika aku ingin melanjutkan hidup bahagia dengan Pangeran Wang, hal serupa tidak boleh terjadi lagi. Jadi aku ingin membantunya dalam aspek lain juga. Dan kamu sangat ahli dalam hal ini hahaha. Ye Qiansui yang asli tertawa lepas dan liar dalam benaknya. Ye Qiansui juga tanpa sadar tersenyum. Sesuai keinginanmu. Seperti yang kita inginkan, kita pasti akan bahagia. Sistem. Setelah pergi, aku tidur sampai sore baru bangun. Aku turun dan memanggil 2 kali. Zhang Yi baru ingat. Aku memberikan Zhang Yi cuti. Tapi aku tidak ingat. Kenapa aku memberikan Zhang Yi cuti? Aneh sekali. Mendengar suaraku, Ye Qiansui juga berjalan keluar dari kamar dengan mata mengantuk. Setelah melihatku, dia segera berlari kecil dan memelukku. Suami, suami, aku merindukanmu. Aku membelai rambutnya, mencium dahinya. Suami sayang ada di sini. Hari ini Zhang Yi tidak ada. Aku memasak. Untuk suami makannya. Ye Qiansui mengedipkan mata dan berkata baiklah. Aku bersamamu. Mungkin karena seharian tidak makan. Kami berdua lapar. Aku dan Ye Qiansui dengan gembira membuat 3 hidangan dan 1 sup. Kemudian kami makan dengan lahap dan setelah selesai membereskan semuanya, aku berbaring di sofa menonton TV. Ye Qiansui mengeluarkan kotak indah dan meletakkannya di depanku. Aku membukanya. Di dalamnya ada 2 cincin polos. Persis 2 yang hilang sebelumnya. Ini adalah hadiah yang kuberikan kepada Ye Qiansui saat ulang tahunnya yang ke-18. Kami berdua masing-masing 1. Dan setelah itu kami selalu memakainya. Bahkan cincin pernikahan kami pun dia, Ye Qiansui menatapku dan berkata, suami, pakaikan lagi untukku. Bolehkah? Oke. Aku mengambil 1 dan memakaikannya pada Ye Qiansui. Kemudian, Ye Qiansui mengambil yang lain. Dan dengan sungguh-sungguh memakaikannya padaku. Dia bersandar di pelukanku. Memeluk erat suamiku. Untunglah, aku bertemu denganmu yang berjanji padaku. Jangan tinggalkan aku. Oke. Aku cinta kamu. Aku mengangkat tanganku. Memeluk kembali orang di depanku. Menciumnya. Ye Qiansui, aku juga mencintaimu. Di luar jendela, lampu neon mulai menyala, seindah bunga. Ye Qiansui membalas ciumanku dengan penuh semangat untuk waktu yang lama. Dia berbisik di telingaku. Suami, aku ingin. Aku mengerti dan berdiri. Langsung menggendongnya dan berjalan menuju kamar tidur. 1 jam kemudian, aku bersandar di tempat tidur untuk beristirahat. Ye Qiansui berbaring dengan patuh di pelukanku. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Ye Qiansui. Ternyata seperti ini rasanya. Sungguh menakjubkan. Saraf Ye Qiansui menjadi waspada. Kapan kamu bangun? Kenapa aku tidak merasakan suara lain terdengar agak malu? Bangun saat kamu tiba-tiba mengalami kekosongan pikiran. Ye Qiansui sedikit malu dan kesal. Kita berdua memang 1. Jadi, kamu merasakan semuanya, ya? Aku hanya merasakan sedikit yang terakhir. Suara lain terdengar sedikit belum puas. Kamu tidak. Belum pernah mengalaminya sebelumnya, kan? Tidak bisakah aku merasakannya sekali lagi? Lain kali saja. Tidak bisakah sekarang? Ye Qiansui. Dengan nada kesal. Jangan tanya aku. Kamu harus bertanya pada pangeran. Kalau begitu, aku akan bertanya padanya. Ye Qiansui tiba-tiba duduk.
berbaring di dadaku. Matanya berbinar-binar. Kenapa melihatku? Sayang? Tanyaku dengan bingung. Suami? Apakah aku masih menginginkan pil pemulihan penuh?